Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3 mau menjelaskan tentang analisis resiko keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek bendungan Pengga menggunakan metode what if, HAZOP, HIRAJ, dan safety analysis. Next. Latar belakang, keselamatan dan kesehatan kerja K3 sangat penting dalam proyek konstruksi, terutama pada pembangunan bendungan yang memiliki tingkat resiko tinggi. Aktivitas seperti penggalian, penggunaan alat berat, pengecoran, dan pekerjaan di medan tidak stabil berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja, mulai dari cedera ringan hingga fatal. Proyek bendungan Pangga memiliki kompleksitas pekerjaan dan berbagai potensi bahaya yang dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan seperti cuaca dan kondisi lapangan. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi bahaya dan analisis resiko secara sistematis untuk meminimalkan kecelakaan. Dalam penelitian ini, digunakan metode what if, HAZOP, HIRAJ, dan safety analysis untuk mengidentifikasi serta menilai resiko sehingga dapat ditentukan langkah pengendalian yang tepat guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Next, deskripsi studi kasus. Terdiri dari gambaran umum proyek bendungan Pengga, objek dan kegiatan yang dianalisis, resiko kesehatan dan keselamatan kerja K3, tahapan pelaksanaan pekerjaan, pihak-pihak yang terlibat, dan yang terakhir peralatan dan material yang digunakan. Gambaran umum mengenai proyek Bendungan Pengga. Proyek Bendungan Pengga merupakan infrastruktur sumber daya air yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah. Pembangunan ini bertujuan untuk mendukung penyedia air baku serta meningkatkan ketersediaan air bagi sektor pertanian. Selain itu, bendungan ini diharapkan memberikan manfaat jangka panjang berupa kestabilan pasokan air, peningkatan produktivitas lahan, dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai proyek konstruksi berskala besar, kegiatan pembangunan melibatkan banyak tenaga, penggunaan alat berat, serta pekerjaan di area terbuka. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara bertahap dan sering berlangsung secara bersamaan, sehingga memerlukan koordinasi dan pengawasan yang optimal. Kondisi ini menyebabkan tingkat kompleksitas dan resiko kecelakaan kerja cukup tinggi, sehingga penerapan sistem kesehatan dan keselamatan kerja menjadi sangat penting. Untuk berikutnya, objek dan kegiatan yang dianalisis. Objek yang dianalisis adalah kegiatan konstruksi pada proyek pembangunan sistem penyedia air baku Bendungan Pengga di Kabupaten Lombok Tengah. Proyek ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat. Kegiatan konstruksi meliputi beberapa pekerjaan utama, yaitu pekerjaan intake, pekerjaan jeti, penyambungan pipa galvanis, penyambungan pipa HDPE, pekerjaan jembatan pipa. Setiap pekerjaan memiliki karakteristik dan tingkat risiko yang berbeda, sehingga diperlukan analisis K3 secara menyeluruh. Next, risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Kegiatan konstruksi memiliki potensi risiko K3 yang tinggi akibat kompleksitas pekerjaan, penggunaan alat berat, pekerjaan di area perairan, dan pekerjaan pada ketinggian. Kondisi lingkungan kerja yang tidak stabil turut meningkatkan risiko kecelakaan. Faktor penyebab lainnya meliputi kekurangan pelatihan K3, metode kerja yang tidak sesuai standar, peralatan yang tidak memadai, penggunaan APD yang belum optimal, minimnya rambu keselamatan, serta kurangnya pengawasan. Berdasarkan metode HIRAJ, risiko diklasifikasi menjadi 3 tingkat, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Next, tahapan pelaksanaan pekerjaan. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai jenis kegiatan, yaitu pekerjaan intake, struktur pengambilan air, pekerjaan jeti, akses platform di area perairan, penyambungan pipa galvanis, distribusi air, penyambungan pipa HDPE, pipa fleksibel bertekanan, pekerjaan jembatan pipa. Setiap tahapan memiliki potensi bahaya yang berbeda sehingga diperlukan identifikasi dan pengendalian risiko melalui metode HIRAS. Next. Pihak-pihak yang terlibat yaitu pelaksanaan proyek
melibatkan berbagai pihak yang berperan masing-masing, yaitu tenaga kerja konstruksi, operator, teknisi, pekerja lapangan, kontraktor pelaksana, pengawas lapangan, manajemen proyek, petugas K3. Setiap pihak memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan serta memastikan penerapan keselamatan kerja sesuai standar. Next, peralatan dan material yang digunakan. Pelaksanaan proyek didukung oleh berbagai peralatan dan material, antara lain peralatan, alat berat, ekskavator crane, lalu mesin penyambung pipa, welding HDP fusion, lalu peralatan kerja manual, ada alat potong dan alat ukur. Kita lanjutkan material, pipa galvanis, pipa HDPE, material beton dan struktur pendukung. Lalu ada perlengkapan K3 juga, helm, sepatu safety, sarung tangan, rompi reflektif, dan rambu keselamatan. Penggunaan peralatan dan material sesuai standar, serta penerapan K3 yang baik sangat penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Analisis risiko keselamatan dan kesehatan kerja. K3 pada proyek bendungan Pengga menggunakan metode what if, HAZOP, HIRATS, HIRATS, lalu ada safety analysis. Kita masuk pada metode what if. Metode what if merupakan teknik identifikasi bahaya yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan berbasis skenario bagaimana jika pada setiap aktivitas kerja. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kemungkinan terjadinya kejadian tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja, kerusakan peralatan, maupun gangguan terhadap lingkungan kerja. Metode ini bersifat sederhana namun efektif karena mampu menggambarkan berbagai potensi bahaya yang mungkin muncul selama proses pekerjaan berlangsung. Dalam proyek bendungan Pengga, metode what if diterapkan pada aktivitas kerja berisiko tinggi seperti pekerjaan galian dan timbunan, mobilisasi material menggunakan dump truck, operasi alat berat menggunakan ekskavator dan kren, pengecoran beton, serta pekerjaan di area licin atau berlumpur. Pertanyaan bagaimana jika disusun berdasarkan kondisi lapangan, penggunaan alat berat, faktor cuaca, dan faktor manusia. Setiap pertanyaan dianalisis untuk mengetahui penyebab, konsekuensi, pengendalian yang sudah ada, serta rekomendasi tambahan sehingga hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan pengendalian risiko dan mendukung penerapan K3 yang lebih aman dan efektif. Hasil analisis what if. Ini berikut adalah analisis what if. Ada pertanyaan-pertanyaan dari pertanyaan 1 sampai 10. Pertanyaannya dengan model jatuh ke dalam area galian, lalu eskavator terguling tanah miring, lalu dump truk menabrak pekerja, dan dari pertanyaan-pertanyaan itu kita sertakan juga penyebab, lalu ada dampaknya juga jika jatuh ke dalam area galian seperti apa, cedera berat ataupun kematian, lalu bisa diatasi ataupun dimitigasi dengan pengendalian yang sudah ada, yaitu briefing serta pengawasan dilakukan oleh tenaga kerja K3, lalu rekomendasi pengendalian seperti pasang pagar atau safety harness, lalu rekomendasi pengendalian tambahan pasang pagar safety harness. Berikut pertanyaannya yang sudah disertakan. Next. Hasil analisis dari What If itu, terima kasih untuk Mas dan Mbak yang telah dan teman-teman yang telah menjelaskan sebelumnya. Dari hasil What If itu, kita mengetahui potensi bahaya utama pada proyek bendungan Pengga itu berasal dari pekerjaan galian, mobilisasi alat berat, pengangkatan material, serta kondisi lingkungan yang tidak stabil seperti tanah labil atau cuaca ekstrim juga. Yang dimana resiko tertingginya itu meliputi longsor galian, alat berat terguling, bekerja tertapa oleh alat berat atau kendaraan proyek, dan tersengat listrik. Nah, oleh karena itu, pengendalian yang diterapkan umumnya berupa penggunaan APD, alat pelindung diri, pengawasan lapangan, dan briefing kerja. Namun, masih perlu diingatkan melalui penerapan sistem teknis dan administratif yang lebih ketat, seperti pemasangan pembatasan galian, manajemen lalu lintas proyek, inspeksi alat secara berkala, serta penerapan zona steril.
Nah, metode what if sendiri itu memberikan gambaran awal mengenai potensi kecelakaan sehingga dapat menjadi dasar untuk analisis risiko lanjutan menggunakan metode HAZOP, HIRA-DC atau HIRAT. Selanjutnya, nah, lalu yang kedua itu ada metode HAZOP. HAZOP atau dalam tanda kutip Hazard and Operability Study merupakan metode analisis bahaya yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan atau deviasi dari kondisi normal dalam satu proses kerja. Metode dilakukan dengan menggunakan parameter tertentu dan menggunakan keyword seperti no, more, less, reverse, part of, dan as well untuk melihat kemungkinan kondisi abnormal yang dapat memicu bahaya. Pada proyek bangunan bendungan Pengga, HAZOP digunakan untuk menganalisis potensi risiko pada kegiatan konstruksi, terutama yang berkaitan dengan operasi alat berat, pekerjaan struktur bendungan, sistem kelistrikan, serta area kerja dan akses. Nah, berdasarkan penentuan NUT atau parameter seperti beban kerja, stabilitas struktur, arus listrik, pergerakan alat, dan lain-lain, itu ditemukan beberapa deviasi utama, seperti overload alat berat, penurunan stabilitas struktur, gangguan arus listrik, terus ada pergerakan alat yang tidak terkendali, kondisi lingkungan yang tidak mendukung seperti cuaca ekstrim, lalu juga akses kerja yang terbatas. Nah, deviasi tersebut dapat disebabkan oleh human error, atau juga ada malfungsi dari peralatan, atau juga kondisi cuaca, atau juga dari kurangnya pengawasan, dengan dampak berupa kecelakaan kerja, kerusakan alat, keterlambatan proyek, hingga gangguan operasional. Nah, oleh karena itu, diperlukan pengendalian seperti penerapan SOP yang ketat, inspeksi dan perawatan alat secara berkala, lalu pengawasan lapangan, serta penghentian pekerjaan apabila kondisi tidak aman dan untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi. Selanjutnya, nah, dari konstruksi bendungan Pengga itu didapatlah hasil analisis dengan metode HAZOP, yaitu dari nodenya itu ada alat berat, struktur, sistem listrik, crane, lingkungan kerja, material, area kerja, dan operator. Selain dari node itu tadi, kita juga ada parameter berupa beban, stabilitas, arus, arah gerak, volume, akses, dan kontrol. Lalu ada juga guide word yang digunakan, khususnya contoh lah di alat berat itu ada more, di arus listrik itu ada no atau more, lalu di material itu ada more, dan di operator itu ada less. Serta deviasi atau penyimpangan yang terjadi itu seperti overload dari alat berat, lalu operator yang kurang memiliki wawasan atau keahlian dalam mengontrol alat berat, lalu di lingkungan kerja itu ada cuaca yang ekstrim seperti hujan deras. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya itu ada human error, lalu kerusakan alat, gangguan listrik, faktor alam, dan juga kelelahan kerja. Nah, selain itu ada juga safeguard. Safeguard itu berupa SOP alat penggunaan, maintenance rutin untuk mencegah kerusakan alat berat, lalu ada SOP pengoperasian crane, lalu ada genset yang tersedia untuk jaga-jaga atau backup dari sistem listrik. Nah, selain dari safeguard itu tadi, ada juga rekomendasi seperti pemasangan load limiter buat alat berat biar gak overload. Lalu ada perbaikan akses untuk area kerja. Lalu untuk operator yang kelelahan itu bisa juga dibagi shift kerjanya. Serta untuk yang lingkungan kerja bisa menggunakan APD yang lengkap. Lanjut, Mas. Berdasarkan hasil analisis HAZOP tadi itu, potensi bahaya pada proyek bendungan Pengga didominasi oleh deviasi operasional seperti alat berat, sistem listrik, stabilitas struktur, serta faktor manusia itu tadi, dan lingkungan. Nah, deviasi seperti overload itu, arus listrik yang berlebih atau padam, kestabilan struktur, kesalahan operator, itu dapat memiliki dampak yang sangat serius seperti kerusakan alat, keterlambatan kerja, terus ada juga kebakaran, bahkan sampai kecelakaan kerja.
Selain itu, kondisi lingkungan seperti hujan deras dan akses yang terbatas itu juga dapat meningkatkan eh, resiko operasional. Nah, oleh karena itu, pengendalian seperti SOP, maintenance, APD itu diharapkan dapat mengurangi resiko, namun tetap sama seperti metode sebelumnya, itu perlu ada penerapan sistem teknis yang lebih baik, seperti load limiter, ELCB, penguatan struktur, perbaikan akses kerja, serta peningkatan kompetensi dalam pengaturan kerja operator. Lanjutnya, Oke, selanjutnya adalah metode HIRAJ atau HIRAJ, Hazard Identification Risk Assessment Risk Control atau HIRAJ, Hazard Identification Risk Assessment Determining Control, merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, serta menentukan langkah pengamannya. Terletak pada istilah risk dan determining control. Namun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengendalikan risiko agar dapat diminimalkan. Metode ini banyak diterapkan pada proyek konstruksi karena mampu memberikan gambaran risiko secara sistematis dan membantu menentukan prioritas penanganan risiko yang paling tinggi. Oke, tahapan dalam metode ini meliputi tiga langkah utama, yaitu identifikasi bahaya atau hazard identification, kedua penilaian risiko risk assessment, dan ketiga pengendalian risiko risk control. Identifikasi bahaya dilakukan untuk mengenali potensi bahaya dalam aktivitas kerja. Kemudian, penilaian risiko dilakukan berdasarkan tingkat kemungkinan, likelihood, dan dampak atau severity. Selanjutnya, pengendalian risiko ditentukan berdasarkan hierarki pengendalian mulai dari eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, hingga penggunaan alat pelindung diri APD, sehingga risiko dapat ditekan secara efektif dan sistematis. Next. Oke, selanjutnya untuk analisisnya berikut kita cantumkan 10 poin untuk metode ini. Di antaranya ada pekerjaan di ketinggian, operasi alat berat, pengangkutan material, instalasi listrik, area kerja yang licin, kebisingan alat, dan lain sebagainya. Untuk bahayanya juga sudah terdapat pada listnya. Untuk resikonya ada yang berdampak ekstrim, ada yang tinggi, dan ada yang sedang. Untuk level resiko juga demikian. Untuk pekerjaan di ketinggian terhitung ekstrim karena risikonya dapat kematian, berupa kematian, operasi alat berat, cedera yang berat, dampaknya juga tinggi, pengangkutan material, dampak juga tinggi, untuk level risikonya juga tinggi. Untuk beberapa pengendaliannya yaitu penggunaan safety harness di pemasangan guardrail untuk pekerjaan di ketinggian, terdapatnya zona aman atau spotter untuk operasi alat berat, untuk material, SOP material handling, lalu untuk instalasi listrik, risikonya yaitu bisa menyebabkan kematian, dampaknya tinggi, pengendaliannya yaitu grounding system atau pemasangan LCB, area kerja yang licin, resikonya luka atau cedera berat sampai ringan, untuk dampaknya tinggi, penggunaan sepatu safety, dan beberapa aktivitas yang seperti kebisingan, getaran alat, dan lain sebagainya. Oke, next. Hasil analisis HIRAT atau HIRAT. Berdasarkan hasil analisis pada proyek bendungan Penggah diketahui bahwa risiko tertinggi terdapat pada pekerjaan di ketinggian dengan potensi jatuh yang dapat menyebabkan kematian. Selain itu, beberapa aktivitas seperti operasi alat berat, pengangkutan material, instalasi, dan kondisi area licin berada pada kategori risiko tinggi karena potensi menimbulkan cedera berat hingga fatal. Sementara itu, aktivitas lain seperti paparan kebisingan, getaran alat, dan lain sebagainya, termasuk dalam risiko yang sedang, tetap memerlukan pengendalian. Upaya ini diterapkan meliputi penggunaan APD, penerapan SOP, pengawasan kerja, serta maintenance yang rutin, dan perlu ditingkatkan melalui pengendalian teknis dan administrasi, seperti penggunaan safety harness, penetapan zona aman, pemasangan LCB, dan lain sebagainya.
Oke, untuk metode safety analysis ini merupakan metode keselamatan kerja yang digunakan untuk mengevaluasi potensi kecelakaan berdasarkan aktivitas pekerjaan, kondisi lingkungan, serta perilaku pekerja di lapangan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi bahaya utama yang dapat memicu insiden serta menilai efektivitas pengendalian yang telah diterapkan. Safety analysis ini menekankan pada pengamatan dua faktor utama, yaitu penyebab kecelakaan, unsafe action, tindakan yang tidak aman, dan unsafe condition atau kondisi yang tidak aman, sering muncul pada proyek konstruksi. Pada proyek bendungan Pengga, unsafe condition dapat berupa medan kerja yang tidak stabil, area licin dan berlumpur, jalur alat berat yang sempit, minimnya rambu keselamatan, serta kurangnya pembatas di area tepi lereng atau timbunan. Kondisi ini meningkatkan risiko kecelakaan seperti alat berat yang terguling, kendaraan terperosok, atau pekerja terpeleset. Sementara itu, unsafe action dapat berupa pekerja bekerja tanpa APD, berada terlalu dekat dengan alat berat, tidak memenuhi jalur aman, serta komunikasi yang buruk antar operator. Faktor tersebut umumnya disebabkan oleh kurangnya disiplin kerja, serta pemahaman ketika yang belum maksimal. Baik, dapat dilihat di sini analisis safety analysis. Pada gambar tersebut ada beberapa langkah kerja. Yang pertama, mobilisasi dan manuver dump truck. Yang kedua, penumpahan material atau biasa disebut dumping. Yang ketiga, perataan material, bulldozer, dan pemadatan fibro. Yang keempat, uji kepadatan SENCON atau nuclear gauge. Potensi bahaya dan tindakan pengendaliannya dapat dilihat di tabel tersebut. Selanjutnya, hasil analisis HIRACH atau HIRACH. Berdasarkan hasil safety analisis pada proyek bendungan Pengga, potensi bahaya utama terdapat pada aktivitas mobilisasi, alat berat, penumpahan material, perataan dan pemadatan, serta uji kepadatan di lapangan. Risiko yang muncul meliputi tabrakan antar alat, pekerja yang terlindas akibat alat-alat tersebut, alat terguling saat dumping, longsor lokal akibat getaran, hingga paparan debu dan kecelakaan saat pengambilan sampel. Kondisi ini menunjukkan bahwa interaksi antara alat berat dan pekerja menjadi sumber risiko paling dominan. Pengendalian yang telah diterapkan seperti penggunaan flagman, komunikasi kerja, penyiraman debu, serta penggunaan APD sudah membantu mengurangi risiko. Namun tetap perlu diperkuat melalui pengaturan area kerja yang lebih ketat, sterilisasi zona berbahaya, serta peningkatan disiplin dan koordinasi di lapangan guna memastikan keselamatan kerja yang optimal. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, bahaya dominan. Bahaya dominan pada proyek ini berasal dari aktivitas konstruksi utama seperti pekerjaan galian, operasi alat berat, pengangkatan material, serta pekerjaan di ketinggian. Kondisi lingkungan kerja yang kurang stabil seperti tanah labil, area licin, dan cuaca ekstrim turut memperbesar potensi bahaya. Jenis bahaya yang sering muncul meliputi resiko jatuh, tertimbun longsoran, tertabrak, atau terlindas alat berat, tertimpa material, serta sengatan listrik akibat instalasi yang tidak aman. Yang kedua, resiko tertinggi. Hasil analisis menunjukkan bahwa resiko tertinggi meliputi jatuh dari ketinggian, tertabrak alat berat, tertimpa material saat pengangkatan, serta sengatan listrik pada area kerja yang basah. Resiko tersebut memiliki kemungkinan kejadian yang cukup tinggi dengan dampak yang serius hingga fatal, sehingga memerlukan perhatian dan pengendalian khusus. Yang ketiga, akar masalah utama. Akar permasalahan utama berasal dari beberapa faktor, yaitu faktor manusia, kurangnya disiplin penggunaan APD, dan minimnya pelatihan. Ketiga, faktor teknis, kondisi alat, dan sistem pengaman yang belum optimal, faktor lingkungan, tanah tidak stabil, dan cuaca buruk, serta faktor manajemen, lemahnya pengawasan, dan penerapan SOP. Kombinasi faktor-faktor ini meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan kerja di lapangan. Dan yang keempat, rekomendasi pengendalian prioritas. Pengendalian risiko perlu dilakukan berdasarkan hierarki pengendalian, yaitu melalui rekayasa teknik seperti pemasangan guardrail, penguatan railing,
penguatan penggunaan sistem pengamanan listrik, serta penataan jalur alat berat dan zona kerja aman. Selain itu, diperlukan pengendalian administratif berupa penerapan SOP yang ketat, pelatihan, dan sertifikat kerja, pelaksanaan toolbox meeting secara rutin, serta peningkatan pengawasan oleh safety officer. Penggunaan APD lengkap seperti sepatu, safety, helm, dan safety harness juga wajib diterapkan dengan sistem disiplin yang konsisten. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang tidak mengingatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.